Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kiwari yang selalu sehati, Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang populer dibicarakan oleh semua kalangan karena mempunyai keistimewaan yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat dan sekaligus menjadi mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dinikahi pada usia 6 tahun dan baru menjalin hubungan keluarga pada usia 9 tahun. Pernikahan ini adalah pernikahan yang amat sangat luar biasa, direncanakan, diridhoi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai tujuan agar Sayyidah Aisyah mampu meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah wafat. Sehingga Sayyidah Aisyah ini dijadikan ulama oleh para sahabat pada waktu itu karena beliau, Sayyidah Aisyah, adalah wanita yang amat pandai faham tentang fikih kewanitaan. Dia banyak meriwayatkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan rujukan oleh para sahabat pada waktu itu. Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah yang paling Rasul cintai. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai di antara wanita yang di antara istri-istri Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Lalu, laki-laki yang paling kau cintai siapa? Abuha, yaitu bapaknya Sayyidah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Begitu terhormatnya orang-orang yang bisa dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat saling mencintai, saling mengasihi, hingga Sayyidah Aisyah sering cemburu karena Rasulullah sering membicarakan kehebatan daripada Siti Khadijatul Kubra dan istri-istri yang lain. Rasulullah pun begitu cemburu kepada Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah diisukan, difitnah oleh kepala munafikin pada waktu itu, yaitu Abdullah bin Salul. Diisukan Sayyidah Aisyah berzina dengan Safwan, sahabatnya Rasulullah SAW yang paling takwa. Dan seluruh kota Madinah pada waktu itu hampir mengetahui atas isu tersebut dan sulit untuk menentukan apakah ini benar, apakah ini salah. Rasulullah tidak bisa menghukumi, Abu Bakar juga tidak bisa menghukumi, keluarganya juga tidak bisa menghukumi. Akhirnya Rasulullah mencari mana yang benar sebenarnya. Sayyidah Aisyah selalu menangis karena dia tidak merasa melakukan hal seperti itu. Lalu Sayyidah Aisyah memaksakan, menyerahkan yang dimaksud, menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika Sayyidah Aisyah menyerahkan, mengembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah seketika itu pula menurunkan Al-Quran sebagai pembelaan Allah kepada Sayyidah Aisyah atas tuduhan tersebut, yakni surat An-Nur ayat 11-20. Salah satunya kita tadaburi ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Maka Allah membela kesabaran yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dengan redaksi, mereka yang menuduh Sayyidah Aisyah itu adalah pembohong karena dia tidak mampu menghadirkan 4 saksi. Di pandangan Allah itu adalah sebuah fitnah yang amat sangat luar biasa, tapi akan ada manfaat yang luar biasa kepada Sayyidah Aisyah, Rasulullah, beserta orang-orang muslimin wal muslimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang jauh daripada orang yang senantiasa menyebar fitnah, yang senantiasa cepat menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Maka kita bisa mengambil hikmah daripada surat An-Nur ini, yakni kita jangan jadi manusia yang suka menyebarkan fitnah, kemudian senantiasa bersabar, dan orang-orang yang bersabar akan senantiasa Allah tolong di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.